Mohon jelaskan konsep rukun iman ahlul bait. Konon berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Rukun iman itu baik dari ahlul bait maupun dari ahlul apalagi itu selain bait. Halaman itu bahasa Arabnya apa? Fina. Selain fina apa lagi? Saha. Jadi baik rukun iman ahlul bait maupun rukun iman ahlu saha atau ahlul fina, semua berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Di kalangan ahlu sunnah, rukun iman itu seperti saya katakan, iman kepada Allah, Rasulnya, malaikat, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Itu urut-urutannya. Lihat di dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam Al-Quran rukun iman itu cuma 4 tuh. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kenapa ini 6? Ada 6 tambah apalagi hari kiamat dan qada dan qadar. Itu tidak ada dalam Quran. Nah, rukun iman ahlul bait juga tidak ada dalam Al-Quran. Karena rukun iman ahlul bait itu satu, tauhid. Rukun iman yang pertama tauhid. Kata tauhid itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang yang suka bicara tentang Quran dan hadis lalu mengajarkan kuliah tauhid, tidak ada itu dalam Quran dan hadis tauhid itu. Kemudian yang kedua nubuwah, kenabian. Yang ketiga al-ma'ad, hari kebangkitan. Yang keempat al-imamah, kepemimpinan. Tidak ada itu urutan seperti itu di dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi, semua baik rukun iman ahlul bait maupun rukun iman ahlus sahah itu sama-sama sebetulnya diambil dari seluruh Al-Quran dan dari seluruh hadis. Keimanan kepada Allah sama sebetulnya dengan keimanan terhadap tauhid. Sama. Karena iman kepada Allah itu, kata orang ahlul bait, kan bisa macam-macam. Orang Kristen juga iman kepada Allah, orang Hindu juga iman kepada Allah. Yang membedakan kita dengan yang lain, tauhid. Karena itu kita tidak cukup iman kepada Allah saja, tapi beriman kepada tauhid. Itu kalau mau dengar alasannya. Tapi sebetulnya sama saja tauhid dengan iman kepada Allah itu. Iman kepada para rasul, lalu mereka menyebut iman kepada nubuwah, iman kepada kenabian. Itu sama saja. Tapi di situ tidak disebut kitab. Kata orang ahlul bait, dengan beriman kepada kenabian, kita juga beriman kepada kitab yang dibawa oleh nabi itu. Jadi sekaligus itu nubuwah itu tercakup juga keimanan kepada kitab. Iman kepada hari akhir, itu yang sebut satu hari kiamah, ini disebut ma'ad. Sama saja itu hari kiamat itu namanya banyak, kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ada puluhan nama hari kiamat itu. Yaumul Hasyr, Yaumul Hasarat, Yaumul Qiyamah, Yaumut Taghabun, Yaumul Ma'ad. Itu sama saja. Itu hanya mengganti sinonim aja. Karena diganti sinonim lalu orang katakan rukun imannya beda. Karena diganti. Itu sama saja seperti dulu ada kelompok Islam yang menolak seluruh terjemahan Quran di Indonesia karena katanya sering beda-beda itu terjemahnya. Yang satu disebutkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang satu lagi dengan nama Allah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang, yang satu lagi dengan asma Allah, yang tadi nama katanya ini asma, itu pengasih, ini penyantun. Ada lagi yang dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang satu pengasih, ini pemurah. Kok beda-beda katanya ini? Udah kita tinggalkan seluruh terjemah itu. Kita pakai aja terjemah kita yang beda dari semua yang beda itu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan tentang rukun iman, baik dari ahlus sunnah maupun ahlul bait sama saja. Dan semuanya merujuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya dari Al-Quran dan Hadis. Cuma tidak dari ayat demi ayat, dari seluruh kandungan Al-Quran dan Al-Hadis.